Badi, mana Badi? Anak NS, Sir. Iya, anak NS, tahu. Mas, Kan nggak di kelas ini. Kadi ingat nah. Kan nggak di kelas ini dia. Dia lagi sama kamu ya? Oke, baik, sudah 10:05. Kita sapa dulu nih Alisa. Halo Alisa. Teman-teman girls yang lain mana Alisa? Udah saya kasih tahu OTW kayaknya, Sir. Oh iya ya, oke, kita tunggu bentar ya. Oke, baiklah, sambil menunggu teman-teman yang lain, yang girls terutama, karena baru dikit yang masuk. Please prepare your journal, your notes, and your pen. Siapkan buku catatannya dan alat tulisnya. Kemudian tunjukkan ke saya lewat video ya. Lewat kamera. Silakan. Siapkan dulu ya buku catatan dan pulpen. Oke, Hafiz sudah. Ditunggu yang lain. Where are the others? Oke, baiklah semuanya. Sebelum kita mulai, tolong siapkan buku catatan dan pulpennya masing-masing. Tunjukkan ke saya lewat video. Show me on your cam. Sudah. Ya, siapkan dulu ya buku catatannya yuk. Loh, mana nih kok nggak ada yang merespon ini? Suara saya terdengar nggak ya? Halo, cek. Apakah suara saya terdengar? Terdengar ya? Oke, ya sebelum kita mulai, tunjukkan buku catatan dan pulpen kalian lewat video. Go on, hurry up. Silakan. Rizky, Niko, Astran, Fadil, Aldit, Alicia, Yaya, Jehan, Yasmin, Siti Zahra, Adam, Nadeta, Rahmida. Ya, tunjukkan buku catatannya lewat kamera ya. Oke, thank you. Fadil, Rahmida, thank you. Mana lagi nih? Yang lain yuk. Alicia, baik, thank you. Asran? Oke. Mana yang belum nih? Alditya, oke baik.
Siap. Yang belum? Virus, Yaya, Jehan, Yasmin, Nadeta, Adam, Siti Zahra. Mana nih? Yuk, tunjukkan yuk. Tunjukkan. Bu catatannya. Mana nih buku catatannya nih? Oke, mungkin tidak terdengar ya. Baik. Ya sudah kalau gitu. Sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, mari kita buka dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok nggak ada jawaban nih? Saya ulangi ya, salamnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saya ulangi ya, biar kalian jawabnya lebih enak juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, semoga keselamatan senantiasa berada di kehidupan kalian, gitu ya. Oke, baiklah, kita buka dulu sesi kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup? Oke. Let me share my screen. Apakah screen saya terlihat? Terlihat, Sir. Oke, terlihat ya, alhamdulillah. Wow, tidak terasa kita sudah mencapai week ke... Hafi, kenapa nih Hafi nih? Kecoret-coret nih. Dihapus dulu ya, yang coret-coret ya. Oke. Tidak terasa kita sudah memasuki week ke sekian kalinya. Udah 15 ya kalau UTS-nya tidak dihitung. Jadi mungkin sebentar lagi, mungkin sekitar sebulan ya. Sebulan kalian akan menghadapi ujian akhir semester. Ya mungkin 5 atau 4 pertemuan lagi. Anyway, let's continue our materials in Physics EM. Let's start with, mari kita mulai dengan, nah, adakah dari kalian yang pernah melihat fenomena seperti ini? Air sama minyak gitu ya. Dua cairan berbeda yang tidak bisa bersatu. Wah, Lisa pernah ya? Oke, biar lebih... Oh, Virus sering ya? Pernah banget. Oke. Ini banyak ditemui, bisa kalian sengaja buat di gelas atau di botol gitu ya. Atau biasanya kalian temui ketika hujan itu, biasanya kalau di jalan-jalan genangan air itu ada, di atasnya ada minyak-minyak entah dari tetesan alat-alat transportasi atau apa gitu ya. Nanti akan ada warna-warna yang warna-warni, itu minyak tuh. Gitu. Oke, biar lebih enaknya ya, sini saya sudah mempersiapkan yang aslinya gitu ya. Jadi ini saya masukkan ke botol, kelihatan ya nih botol Mister nih. Jadi saya masukkan air sama bukan minyak goreng sih ini bensin gitu ya. Kalau kalian lihat di sini airnya sebelah bawah, bensinnya sebelah atas. Bensinnya yang warnanya agak kuning. Kalau saya balik botolnya, tetap ternyata bensinnya tuh di atas.
Saya bolak-balik, bensin tetap letaknya di atasnya air ya. Kalau misalkan bensin dan air ini coba saya kocok, biar agak bersatu gitu ya. Kita lihat. Habis dikocok mungkin seakan bersatu, tapi kalau kita tunggu, mereka akan terpisah lagi. Dan di sini adalah yang fakta yang menakjubkan atau yang menarik adalah minyaknya selalu berada di atas air. Nah, kenapa ya bisa begitu? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang punya ide kenapa minyak atau bensinnya selalu di atas? Rahmida, LDR-an dong. Apa nih maksudnya LDR-an? Kenapa? Kenapa minyaknya selalu di atas, bensinnya selalu di atas, airnya selalu di bawah? Walaupun sudah dicampur, dikocok, mereka terpisah lagi. Dan terpisahnya itu, minyaknya selalu di atas, airnya yang di bawah. Do you have any idea what is really happening? Beda jenis, oke, beda jenis. Bener ya, ini beda jenis ya. Satunya adalah cairan bensin, minyak, satunya adalah air. Ada yang lain? Kalau beda jenis misal ya, sirup sama air. Nah, mereka bisa nyampur tuh sirup sama air gitu ya. Kenapa ini tidak bisa nyampur? Minyaknya selalu di atas. Molekulnya, oke, ya molekulnya pasti beda. Gula pun beda juga molekulnya, tapi air gula campur dengan air biasa, mereka bisa larut tuh. Air teh dicampur dengan air putih, mereka bisa saling menyatu juga. Nah, ini ada yang unik nih, kenapa nih? Bener ya, yang dibilang Rahmida ini beda jenisnya. Nah, beda jenisnya itu lebih spesifiknya sebelah mana? Sebelah sini, lebih spesifiknya ya. Nah, kenapa minyak selalu di atas? Karena kerapatan minyak itu lebih kecil daripada air. Jadi kalau misalnya ada dua cairan dengan kerapatan berbeda, gitu ya, yang letaknya di bawah itu pasti yang lebih besar, lebih rapat, lebih rapat. Ini kurang rapat. Jadi yang kurang rapat itu akan terletak di sebelah atas, selalu, always. Makanya tadi pas seperti yang kalian lihat, pas saya coba, saya bolak-balik botol air dan minyaknya selalu di atas. Setelah saya kocok-kocok, bercampur sebentar, mereka terpisah lagi, minyaknya di atas juga. Kerapatan ya, kalau disimbolkan kerapatan itu adalah ini, tandanya ini. Ada yang tahu nih bacanya apa? Oh, nggak tahu ya? Kok nggak ada yang jawab ini? Ini bacanya, hurufnya ini mirip huruf P ya, tapi ini bacanya adalah Ro bacanya. Kalau kalian mungkin pernah belajar di SMP gitu ya, kerapatan ini sama dengan massa jenis. Oke, gitu ya. Remember, yang kerapatannya itu kecil, dia akan berada di atas, kerapatannya besar, dia akan ada di bawah. Nah, sekarang, kalau Mister punya cairan seperti ini ya, skemanya ya, ada cairan 1 dan 2, saya tuang di gelas, hasilnya seperti ini. 1 berada di atas, 2 berada di bawah. Cairan mana yang memiliki kerapatan lebih tinggi? Silakan bisa dijawab di kolom chat. Oke, mulai ada jawaban yang masuk. Silakan masih saya tunggu, baru 1 nih yang masuk.
Oke, Alicia, thank you. Cairan 2 menurut Alicia, kalau menurut yang lain? Cairan berapa nih yang kerapatannya lebih tinggi nih? Rahmida, 2, baik. Virus, 2 juga. Oke, sejauh ini jawabannya kebanyakan 2. Oke, coba kita panggil dulu. Virus, halo Virus. Halo, Sir. Oke, can you help me to explain why? Kenapa kerapatan yang lebih tinggi itu cairan nomor 2? Saya ngikutin yang kata Mister tadi aja. Ya, Yang di contoh pertama. Itu kan yang kerapatan yang, apa sih, kerapatan yang lebih tinggi di bawah. Saya ngikutin contoh yang pertama. Oh, ya. Oke, berarti karena letaknya di bawah, berarti kerapatannya lebih tinggi. Thank you, Virus. Benar ya, jawabannya yang lebih tinggi adalah cairan nomor 2. Sekarang ini kan kasusnya 2 cairan ya. Kalau misalnya kasusnya adalah 3 cairan ini. Ada A, B, C. Posisinya seperti ini. Nah, urutan kerapatan cairan dari yang paling tinggi ke paling rendah itu bagaimana urutannya? Silakan bisa ditulis di kolom chat. Oke, sudah masuk jawaban. Masih menunggu jawaban yang lain? Silakan. Urutannya, row yang paling tinggi, kerapatan paling tinggi ke kerapatan yang paling rendah. Ya, sudah mulai masuk lewat private. Baik. Oke, sudah masuk jawabannya. Ada yang jawab CBA. Oke, kita panggilkan yang cowok sekarang ya. Hafi, halo Hafi. Bisa aktifkan mikrofonnya, Hafi. Sir, Oke, Hafi tadi jawab apa? Bisa sharing ke teman-teman yang lain. CBA, Sir. CBA, dari tinggi ke rendah ya. Bisa coba dijelaskan bagaimana tuh alasannya CBA? Kan tadi yang kerapatannya paling tinggi kan di bawah, Sir. Jadi makin ke atas tuh makin rendah kerapatannya. Oh gitu. Berarti jadi urutannya dari paling tinggi ke paling rendah cairan CBA. Oke. Ini lebih tinggi arrownya ya. Oke. Nah, oke, thank you Hafi. Ya, benar ya. Cepat sekali. Nah, sekarang coba kalian persiapkan buku catatan kalian dan pulpen. Kita akan ada sedikit exercise untuk menggambar. Nah, ini dia. Ya, silakan dibaca soalnya. Gambarkan skema apabila ketiga cairan ini dimasukkan ke dalam wadah kosong yang sama. Skema cairannya nanti gimana ya gambarnya? Silakan bisa digambarkan. Nanti yang sudah selesai, silakan bilang selesai.
Soalnya nggak perlu ditulis ya, soalnya nggak perlu ditulis, karena nanti PPT-nya akan saya share di Google Classroom. Langsung gambarnya aja seperti apa. Silakan digambar di buku catatan. Baik, saya kira sudah selesai menggambarnya. Anyone want to share? Anyone want to share your works? Ada yang mau sharing gambarnya seperti apa? Enggak ada? Oke deh, mungkin malu-malu nih menunjukkan gambarnya gitu ya. Baik, saya coba membuatkan sketsanya karena ada 3 cairan, nanti berarti ada 3 lapis. Nah, gini ya. Oke, lapis paling bawah diisi oleh siapa? Lapisan paling bawah diisi oleh oh ya, oke, ada yang jawab air raksa. Raksa, kalau yang lapisan kedua, yang tengah? Oke, air biasa ya. Yang paling atas berarti tidak lain dan tidak bukan adalah alkohol. Yes, correct. Alkohol ya benar. Alkohol ya. Oke, kenapa raksa paling bawah? Rollnya 13,6 ya, paling tinggi. Tengah baru air 1. Baru paling atas 0,8. Paling rendah ya alkohol ya. Oke, baiklah. Sip, good job. Sekarang kita review, let's recall sebentar materi yang kita pelajari sebelumnya. Oh ya, sebelum itu ya, saya mau menunjukkan nih, penerapan kerapatan cairan itu di mana sih? Nah, lava lamp. Ada yang pernah lihat lava lamp seperti apa? Bagi yang belum pernah nih ya, lava lamp itu ini. Ada yang bergerak ke atas, ada yang gerak ke bawah, gitu ya. Ada yang tahu prinsip kerjanya kerapatan cairan di lava lamp itu apa? Bagaimana? Bisa ada yang mau sharing? Atau ada yang belum tahu? Yang sudah tahu bisa sharing nih. Kalau kalian lihat nih di gambar lava lamp ini ada berapa jenis cairan? Lava lamp. Lampu lava. Ada berapa cairan nih? Oke, nanti silakan kalian ini ya. Oh, udah ada yang jawab, baik. Ya, 2 cairan, bener ya, 2 cairan ya. Yang agak encer, yang ini yang agak encer, sama yang kental ini ada 2 cairan. Tadi kalau kita lihat di kerapatan, dari hukum kerapatan yang lebih tinggi, dia akan gerak ke bawah. Tapi kalau kalian lihat nih, yang kental ini ada yang ke atas, ada yang ke bawah nih. Kok bisa ya? Jadi prinsipnya itu seperti ini. Ketika lava lamp ini lampunya di sebelah bawah, nah ini ada lampunya ya. Lampunya ini kan bersinar nih. Ketika bersinar, dia ngeluarin cahaya, makanya ini ada warnanya.
dan juga mengeluarkan panas. Nah, ketika yang kental ini sebenarnya awalnya lebih rapat daripada yang encer. Tapi pas di bawah dia kena lampu, dia memuai, merenggang, jadi kerapatannya berkurang. Kena panas gitu ya, memuai. Kayak kue kan habis dipanggang kan memuai kan. Jadi nggak rapat. Nah, pas kerapatannya itu berkurang, dia lebih kecil daripada yang encer kerapatannya, makanya dia gerak ke atas. Sampai ke atas, karena tidak terkena panas di atas ya, bagian sini nih, di atas ini, nah, tidak terkena panas, dia normal lagi kerapatannya, jadi lebih besar, makanya dia turun. Ada yang turun nih, nah ini turun. Kayak gitu. Anyway, sekarang mari kita recall prinsip bejana berhubungan. Oke, seperti ini ya bejana berhubungan ya. Hukum bejana berhubungan. Ketinggian permukaan air dalam bejana selalu sama atau sejajar ya, seperti ini ya. Ini mau wadahnya bentuknya beda-beda ya, ketinggiannya tetap sama. Mau dimiringkan, tetap sejajar permukaannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan explore lebih jauh lagi tentang bejana berhubungan. Nah, kita yang paling simpel, pakai yang paling simpel ya, pipa U, yang cuma 2 bejana aja. Apa yang terjadi ketika, ini misalnya isinya air gitu ya, di salah satu bejana diisi dengan minyak. Nih, nanti kalian bisa coba sendiri pakai selang gitu ya. Pakai selang, terus diisi air, terus diisi minyak. Apa yang terjadi? Nah, ternyata yang sebelumnya kita percayai ketinggian permukaan itu selalu sejajar, setelah dimasukkan cairan yang lain, minyak gitu ya, ketinggiannya jadi beda nih. Ya, beda ya. Ketinggiannya beda. Lebih tinggi yang minyak. Lebih tinggi yang sisi kanan dibandingkan yang sisi kiri. Nah, di sini perlu adanya koreksi terhadap prinsip bejana berhubungan. Apa saja itu koreksinya? Nih. Ketinggian permukaan air dalam bejana berhubungan selalu sejajar. Nah, ditambah ini untuk cairan yang sejenis, di mana kerapatannya itu sama. Nah, kalau air doang isinya pasti sejajar. Kalau minyak doang isinya pasti sejajar juga. Tapi kalau air dan minyak bisa jadi tidak sejajar. Lah, terus apa sih yang membuat dia tidak sejajar ketinggiannya? Oh, ternyata ini yang membuat adalah tekanan hidrostatisnya yang sama. Jadi yang sama bukan ketinggiannya, melainkan tekanan hidrostatisnya pada garis batas 2 cairan. Garis batas 2 cairan itu yang mana sih? Ini. Ini yang kuning ini kan minyak nih, yang biru ini air. Nah, ini garis batas tuh ini. Tarik garis ke kaki selanjutnya. Ini ya. Jadi yang kerapatannya lebih tinggi nih, kerapatannya berkurang, kerapatannya lebih kecil, maka ketinggiannya lebih tinggi. Ketinggian lebih besar gitu ya. Jadi kebalikan. Karena di sini tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh kerapatan atau massa jenis dan ketinggian. Coba sekarang kalau misalkan ini ya. Nah, misalkan bejana berhubungan seperti itu tadi prinsipnya. Kalau beda cairan, maka yang sama tekanan hidrostatisnya. Kalau yang kemarin, yang satu cairan yang sama, banyak manfaatannya, bisa menjadi cara kerja toilet, gitu kan ya, cara kerja water pass itu yang buat para tukang, biar kalau buat bangunan itu bisa lurus. Kalau yang ini pakai cairan yang beda,
itu fungsinya lebih ke saintifik. Nah, namanya manometer. Dia untuk mengukur cairan tuh, tekanan cairan. Nah, jadi tekanan cairan itu nanti bisa diukur dengan melihat perbedaan ketinggian dari pipa bejana berhubungan. Nih, kalau ini sama, nih ada perbedaannya, ketinggiannya. Nah, ini juga ada perbedaannya. Semakin besar perbedaan ketinggian, berarti tekanannya semakin besar di dalam wadah ini. Nah, apalagi selain itu? Ini dia. Ini ada pipa yang bentuknya mengerucut ini ya. Terus ini ada selang. Selangnya ini bentuk U ya sebenarnya ya. Jadi kalau diskemakan, nah seperti ini. Nah, yang bentuk U ini, bejana bentuk U ini, diisi cairan merkuri. Sementara yang di pipa ini mengalir air ke sana. Ini namanya venturimeter. Venturimeter. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengukur kecepatan aliran air dalam pipa. Nah, jadi pakai gini nih, pakai prinsip bejana. Berhubungan yang cairannya lebih dari satu. Kemudian, kalau ini tadi namanya adalah manometer. Manometer. Well, anyway, kita balik lagi ke bejana gitu ya. Kalau misalkan ini awalnya bejana berhubungan bentuk U, kayak gini, ketinggiannya sama ya, isinya adalah cairan biru, dimasukkan cairan kuning sebelah kiri. Ini ada taruhnya. Cairan kuning rho-nya 0,7, cairan biru rho-nya 1,2. Setelah dituang, kira-kira bentuk akhirnya nanti seperti apa ya? Apakah gambar yang atas atau gambar yang bawah nih? Silakan, bisa dijawab di kolom chat. You can share your answer on the chat column. Kira-kira yang mana ya? Yang atas atau yang bawah ya? Silakan. Oke, sudah ada yang menjawab, tapi saya masih nunggu lagi jawaban dari teman-teman yang lain. Oke, baiklah. Kita bayangkan salah satu penjawab ya. Asran. Halo Asran. Asran bisa di-unmute? Ya, Gar. Oke, Asran. Asran jawab yang atas atau bawah? Yang bawah, Sir, tapi agak ragu-ragu, Sir. Oke, nggak apa-apa. Bisa di-share opininya. Kenapa milih yang bawah, Asran? Ngikutin contoh yang Kenapa alasannya? tadi, Sir. Mohon maaf, Asran. Suaranya tadi putus-putus, bisa diulangi?
Halo, cek. Ini Ikutin contoh yang tadi, Sir. Halo, suara saya bisa terdengar? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Bisa ya? Oke, oke. Bagaimana Asran? Bisa diulangi lagi tadi alasannya? Ikutin contoh yang tadi, Sir. Oh, ikutin contoh yang tadi. Oke, oke, sip, sip. Gimana tuh? Coba dijelasin lagi dong. Halo, Asran? Oke, mungkin terputus kali ya koneksinya ya. Tapi contoh yang tadi baik. Contoh yang tadi. Coba ini untuk penjawab yang lain bisa dibantu. Hafi, halo Hafi, bisa aktifkan mikrofonnya. Halo, Sir. Oke, kalau Hafi milih jawaban yang atas atau bawah tadi? Yang bawah, Sir. Yang bawah ya. Bisa disampaikan alasannya apa, Hafi? Gak tahu saya, Sir. Kurang paham masih. Oh, oke, kurang paham ya, baik. Jawabannya benar sebenarnya yang bawah ya. Tapi satu lagi nih ada yang jawab tadi. Mungkin ada yang mau di-share juga dari jawaban. Alicia, halo Alicia. Bisa diaktifkan mikrofonnya, Alicia. Ya, Sir. Iya. Alicia tadi jawab yang bawah ya. Iya, Bisa yang bawah. disampaikan alasannya memilih yang bawah apa, Alicia? Sama kayak Asran tadi ngikut contoh, soalnya itu airnya kan sama rata. Terus yang dicontoh tadi dimasukin minyak, jadi itu tingginya beda, lebih tinggian yang minyak. Oke, thank you ya Alicia. Awalnya sama, Ya. dan dimasukkan minyak, ketinggiannya jadi beda. Yang lebih tinggi siapa? Minyaknya ya, sesuai dengan contoh tadi. Oke, baiklah. Benar jawabannya adalah yang bawah, dan alasan dari Alicia tadi benar juga. Benar juga, tapi hal itu hanya berlaku apabila row yang kuning lebih kecil daripada row yang biru. Gitu ya. Row yang kuning lebih kecil daripada row yang biru. Ini kalau yang row yang kuning lebih kecil daripada row yang biru. Karena yang kuning kurang rapat dibandingkan yang biru, maka untuk mengakomodasi atau mengimbangi hal itu, mengimbangi kerapatan kuning yang lebih kecil daripada biru, itu ketinggiannya dia akan lebih tinggi gitu ya, akan lebih tinggi. Nih, misal saya taruh, nah di sini garis batasnya. Yang kuning akan lebih tinggi selama row-nya lebih kecil daripada row yang biru. Akan tetapi, kalau misalkan ternyata row yang kuning itu lebih besar daripada row yang biru, maka harusnya yang kuning itu lebih rendah daripada yang biru. Posisi permukaannya ya, kayak ini. Nah, jadi yang atas ini terjadi ketika row kuning lebih besar daripada row biru. Tapi karena di sini kasusnya row kuning lebih kecil, maka yang benar adalah yang bawah, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini? Any question or any comments? Tidak ada? Oke, baiklah, karena waktu juga tinggal 5 menit lagi. Sebelum kita akhiri,
Anyone want to share what have you learned today? What did you learn today? Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Bisa di-share? Silakan. Bisa dijawab lewat chat kalau misalnya malu-malu untuk menjawab secara langsung. Please, before we close our session today. Silakan ya. What did you learn today? Anyone? I'm still waiting before we close our session. Bisa ditulis ya di kolom chat. Atau bisa diucapkan secara langsung. What did you learn today? Apa yang kalian telah pelajari di sesi hari ini? Oke, udah ada jawaban satu. Nanti akan saya bacakan, tapi masih nunggu lagi. Mungkin satu lagi kali ya. Silakan. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? No one? Oke, saya bacakan. Ini yang telah dipelajari oleh salah satu teman kalian, Hafi. What he learned today is minyak dan air tidak dapat bergabung menjadi satu. Ya, tadi ya sudah kita demonstrasikan. Sekalipun dikocok-kocok ya tetap aja berpisah. Well, I think that's all for today's session. Let's close our session today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kalian karena termute ya. Ya sudah. Baik, thank you. I'll see you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome.